Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argaswara Iskandar dari kelas 2 dan 4 ITA. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana security pada Y2 Framework. Oke, jadi pada aplikasi pada umumnya, pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa fitur keamanan. Jadi banyak fitur keamanan yang disediakan Y agar aplikasi kita ini lebih aman nantinya. Kita ada pada Y2 disediakan authentication, ada authorization, working with password, cryptography, view security, out client, dan best practice. Nah, ini semua akan kita bahas pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah authentication. Jadi authentication ini adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Jadi pada kebanyakan authentication biasanya kita menjumpai menggunakan kombinasi username atau email dan password. Jadi misal username-nya tidak sama dengan passwordnya, maka authentication-nya tidak akan berhasil. Jadi hal ini dilakukan agar kita benar-benar mengetahui bahwa user yang login ini adalah benar-benar user yang membuat akun atau yang memiliki akunnya. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk login. Jadi jika kita menggunakan Y yang advance, yang ada backend dan frontend itu telah otomatis ada authentication-nya untuk loginnya. Sedangkan pada Y Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user. Jadi hanya menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user jika yang basic. Nah, proses authentication ini pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting. Jadi, dia adalah mengatur komponen user pada application configuration, menggunakan kelas user untuk mengimplementasikan interface Y Web Identity Interface. Jadi seperti ini. Jadi pada komponen dia ada kelas user, komponennya user. Nah, dia akan mengimplementasikan interface dengan menggunakan identity class. Jadi identity class-nya nanti adalah dari identity interface. Lalu proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Jadi nanti saat dia login akan dilakukan validasi password yang dimasukkan dengan password yang ada dalam tabel user. Tentunya password yang ada dalam tabel itu yang dalam database adalah password yang sudah kita hash. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait user yang sedang login, kita dapat menggunakan Y App User ID, dan untuk mendapatkan username-nya adalah App User Identity Username. Ini jika pada basic, bisa kita lihat di config, lalu web.php, komponen, di sini ada model, lalu di sini ada user model. Nah, di sini jika kita ada email dan passwordnya, jadi bisa lihat ada email dan password untuk username admin dan username demo yang sudah dibuat oleh Y-nya, dapat kita buat. Lalu adalah authentication event. Pada kelas Y Web, user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi login dan logout. Jadi ketika pada login dan logout ini ada beberapa event yang telah disediakan oleh Y, yaitu event before login yang akan mengatur event-event yang pada awal proses sebelum kita login. Lalu ada event after login yang akan memunculkan event-event setelah kita login nanti. Lalu juga ada event before logout yang mengatur event-event yang akan dimunculkan sebelum kita logout, dan event after logout yang akan mengatur setelah kita logout. Nah, misalnya nanti kita ingin melakukan audit atau mengumpulkan data statik untuk setiap user yang login. Jadi kita ingin mencatat kapan dia login, kapan dia logout, kita dapat membuat sebuah event handler untuk event-event after login dan meletakkan proses pencetakan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Nah, selanjutnya tadi adalah authorization. Jadi authentication ada untuk memastikan bahwa user yang login benar-benar dirinya, sedangkan authorization ini adalah untuk memverifikasi apakah seorang user memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, apakah seorang user berhak untuk membuat post, mengedit post, melakukan komen pada post. Nah, itu kita lakukan di authorization. Pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter dan role based access control filter (RBAC). Jadi ada dua cara, yakni access control filter dan role based action control filter. Role based action control. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan dapat
juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Jadi bisa kita gabungkan atau kita pisah-pisahkan. Nah, yang pertama kita akan bahas yang access control filter. Jadi access control filter atau ACF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filter access control. Nah, bisa kita lihat pada site ini, dia ada access control filter, misal di controller, lalu di site controller, bisa kita lihat di atas sini. Nah, dia ada access control, dia menggunakan class name seperti ini. Jadi access control dia memiliki only logout dan juga ada roles, ada allow-nya seperti itu. Jadi caranya sama. Jadi pada Y2 ini access control filter digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action yang ada di dalamnya. Misalnya seperti ini. Misalnya aksesnya kita hanya mengatur akses untuk login, logout, dan sign up. Jadi akses-akses lain atau action-action lain tidak kita atur. Nah, rules-nya atau peraturannya kita akan mengallow true untuk action login dan sign up. Jadi login dan sign up ini dia akan dibolehkan dengan roles atau dengan roles-nya tanda tanya. Nah, tanda tanya ini merupakan adalah role spesial yang berarti semua user yang belum login. Jadi tanda tanya ini user yang belum login dapat melakukan login dan sign up. Sedangkan yang di bawah ini kita mengatur tentang action logout menggunakan rules-nya adalah add, artinya user yang sudah login dapat logout seperti itu. Lalu role based action control. Role based action control dapat digunakan untuk mengelola hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Out Manager. Jadi role based action control filter ini kita membuat sebuah role yang lebih kompleks, di mana pada tadi yang access control filter kan kita hanya menggunakan tanya-tanya dan yakni user yang login dan belum login. Sedangkan pada role based action control filter kita bisa membuat sebuah role seperti admin, customer, members, author, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC dan menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Jadi kita menggunakan RBAC untuk mengecek hak aksesnya. Nah, konsep dasar RBAC, pada RBAC ini ada 3 komponen utama, yakni ada role, permission, dan rule. Role ini kita gunakan untuk menentukan peran seorang user, seperti tadi misal dia adalah admin, author, members, dan lain-lain. Nah, role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Nah, satu user ini dapat kita assign satu role atau lebih. Jadi user itu dapat memiliki hanya satu role atau juga dapat kita berikan banyak role untuk satu user. Untuk permission ini adalah hak untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk permission ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu, misalnya create post, update post, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada rule. Rule ini merupakan script yang dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya adalah apabila misal kita memiliki action update post. Nah, kita memberikan rule, kita membolehkan user dengan role admin atau member itu untuk mengupdate post. Akan tetapi kita membuat sebuah rule, dia hanya boleh mengupdate post di mana post itu adalah post yang dibuat oleh dia sendiri. Nah, itu rule-nya. Jika kita menggunakan database manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC, di mana ada out item untuk menyimpan daftar item seperti role, permission, dan rule. Lalu ada out item child untuk menyimpan data hubungan antar item, misal role ini hubungannya dengan permission dan lain-lain. Lalu out assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Jadi user ini kita klasifikasikan dalam role apa, itu pada out assignment. Dan out role untuk menyimpan rule-rule yang kita perlukan. Nah, jadi begini adalah untuk contoh implementasi role, permission, dan rule. Misal ada 2 user, Jen dan John, di mana Jen ini memiliki role admin, sedangkan John ini memiliki role author. Di mana pada role admin ini dia memiliki fungsi untuk update post, sedangkan pada author ini dia juga memiliki memiliki permission untuk update on post. Akan tetapi dia akan dikenakan rule, yakni author rule. Rule-nya ini adalah dia akan melakukan pengecekan apakah post yang akan diupdate adalah post yang dibuat oleh John ini, yang dibuat oleh author-nya.
Nah, juga dia mempunyai permission untuk create post. Nah, pada admin ini dia memiliki semua permission yang dimiliki oleh role author. Jadi semua yang bisa dilakukan oleh author dapat dilakukan oleh admin, seperti itu. Untuk role, permission, dan rule untuk contohnya. Tadi kita sudah membahas authentication dan authorization. Sekarang kita akan bekerja dengan password. Jadi semua developer yang baik tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Jadi kita tidak boleh menyimpan plain text pada yang dimasukkan user pada database kita. Jadi kita harus melakukan hashing terlebih dahulu sebelum kita menyimpan sebuah password. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau hash HA1 sudah cukup aman. Akan tetapi dengan teknologi terbaru, password yang disimpan dengan algoritma tersebut tadi ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan melakukan brute force attack. Serangan ini banyak digunakan dengan adanya kamus yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Nah, untuk meningkatkan keamanan tadi, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terdapat dari serangan brute force ini. Jadi serangan brute force ini dia akan mencoba berbagai password untuk mengetahui password dari user yang akan dia ambil. Nah, ada algoritma yang lebih baik dan lebih kuat terhadap serangan brute force tadi, yakni dengan nama Bcrypt. Fungsi Bcrypt ini digunakan oleh Y2 sekarang. Jadi Y2 tidak menggunakan MD5 atau SH1, tetapi dia menggunakan Bcrypt. Nah, fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma Bcrypt. Y menyediakan helper Y app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Jadi seperti ini, generate password hash, kita masukkan passwordnya untuk mendapatkan hash passwordnya. Lalu kita validate password yang dimasukkan user dengan hash dari hash yang telah kita tadi passwordnya. Lalu yang selanjutnya adalah kriptografi. Jadi pada password juga bagian kriptografi ada 3 hal. Kita dapat mengenerate data random. Jadi contohnya untuk mengenerate data random, misal pada saat user ingin mereset password, nah kita akan mengirimkan sebuah token via email. Jadi untuk sebagai wadah atau sebagai tempat, token ini adalah sebagai alat untuk mengecek apakah user yang ingin melakukan generate password ini adalah benar-benar user tadi. Jadi kita kirimkan token melalui emailnya. Nah, jika token yang dia gunakan untuk mereset password sama dengan token yang kita kirim, maka dia dibolehkan untuk mereset passwordnya. Nah, untuk membuat token tadi, kita dapat menggunakan sebuah fungsi, yakni generate random string. Nah, dia akan mengembalikan nilai string random yang akan dikirimkan, yang dapat kita gunakan sebagai token. Lalu ada enskripsi dan deskripsi. Nah, jika kita ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang membuka database tetapi tidak dapat membacanya, kita bisa melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Jadi caranya seperti ini. Kita menggunakan encrypt by password. Nah, kita mengambil data. Data ini adalah data yang kita dapat dari user. Lalu kita juga menambahkan secret key. Secret key ini bebas, bisa kita ambil dari user juga. Jadi user menginputkan password dan secret key, atau bisa kita definisikan sendiri agar secret key-nya semua nanti sama. Nah, untuk menampilkan datanya tadi sudah kita enkripsi. Selanjutnya kita melakukan deskripsi, di mana data yang sudah deskripsi tadi yang dalam bentuk tidak dapat dibaca tadi, kita kembalikan ke bentuk awal dengan menggunakan deskripsi. Jadi kita mengirimkan enkripsi data dengan secret key yang digunakan pada awalnya tadi ini. Lalu ada untuk mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Jadi misalnya ada sebuah data yang sudah sebuah data yang kita kirim, yang kita dapat, nah itu kita simpan di database. Selanjutnya ada orang lain yang ingin mencoba mengklaim bahwa dia adalah orang yang memiliki data tersebut, dia memiliki data asli tersebut. Nah, saat kita cek, dia memasukkan data yang dia miliki dengan data yang ada di database, kita cek. Nah, ini jika nanti datanya ternyata sama, maka ternyata dia benar-benar data aslinya atau orang yang memiliki datanya tersebut. Tetapi jika berbeda, berarti datanya tadi tidak sama atau dia bukan orang yang memiliki data tersebut. Nah, kita bisa menggunakan hash data ini. Jadi saat kita hash, kita bisa menggunakan validate data tadi
yakni untuk mengecek apakah datanya tadi sudah berubah atau tidak. Artinya data yang dimasukkan adalah data yang asli atau data yang bukan yang terdapat seperti yang ada dalam database untuk memvalidasinya. Nah, selanjutnya adalah untuk best practice. Pada best practice ini ada beberapa best practice. Yang pertama adalah menggunakan basic principle, filter input dan escape output. Jadi filter input ini kita harus memfilter segala input dari user seperti yang telah kita terapkan sebelumnya. Jadi jika user misalnya nanti untuk menghindari user menginputkan script yang dapat merusak database kita, atau dia masukkan script JavaScript yang dapat mengganggu, nah ini harus kita filter. Lalu escape output ini adalah meskipun nanti usernya berhasil memasukkan input berupa script JavaScript contohnya, nah kita escape. Jadi yang tampil bukan dia tidak membuat script yang tadi berfungsi, tapi kita akan tampilkan tulisan script itu, kita jadikan string sehingga dia tidak menjadi sebuah script tapi string biasa. Lalu kita menggunakan avoiding SQL injection. Jadi kita menerapkan menghindari SQL injection cara tadi dengan memfilter input, atau kita juga menggunakan bind parameter pada SQL kita. Lalu avoiding XSS cross-site scripting ini sama dengan filter input tadi. Lalu avoiding CSRF cross-site request for query. Jadi CSRF ini biasanya ada terdapat pada form. Jika kita lihat pada aplikasi kita basic web, kita tambah mahasiswa. Nah, di sini bisa kita inspect, kita elements pada form kita ini, dia terdapat CSRF. Kita bisa lihat CSRF-nya. Misal kita buka lagi pada form lain yang sama darinya, kita cek nanti tokennya harusnya berbeda untuk setiap form ini. Jadi form ini memiliki token sendiri-sendiri. Kita lihat mahasiswa form. Nah, ini CSRF-nya RPKTY, sedangkan yang ini tadi CSRF-nya adalah DNR. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga setiap form ini kita berikan token sendiri. Lalu avoiding file exposure. Jadi kita harus menghindari file exposure. Lalu avoiding debug info and tools at production. Jadi saat aplikasi kita sudah masuk production, kita harus mematikan debug infonya. Jadi apabila ada error itu tidak mengeluarkan pesan debugnya, tapi langsung error apa yang akan kita tampilkan jika terjadi error. Lalu kita juga menggunakan using secure connection over TLS. Jadi pada web biasanya sekarang sudah menggunakan HTTPS. Bisa kita lihat jika kita membuka, misalnya kita cek di bagian instagram.com ini. Nah, nanti dia menggunakan HTTPS seperti ini. Jadi itu yang secure biasanya. Jadi yang HTTPS. Nah, sekarang yang web sekarang itu memberikan informasi apabila kita mengakses web yang menggunakan HTTP biasa tanpa secure, jadi tidak secure. Lalu kita juga melakukan secure server configuration. Kita harus mengkonfigurasi server kita agar dia tetap secure. Oke, sekian dari saya untuk yang bagian security tentang Y2. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.